kita akan berjalan-jalan di Taman. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan vlogku. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana tempat bersejarah makam Kota Ambon. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ini adalah pintu masuknya. Yuk kita lihat ada apa saja di dalam taman bersejarah ini. Luar Komentri Makam Perang Ambon. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ini sebelum masuk ke dalam Taman Australia itu ada papan nama dulu. Jadi ini adalah jalan masuknya, dan di sini saya akan bercerita tentang mengapa sampai tentara Australia itu dimakamkan di Taman Australia yang berlokasi di Kapaha. Jadi ceritanya tuh dulu waktu tahun-tahun terakhir Belanda menjajah Maluku pada dunia kedua pecah, lalu Jepang ini maju sebagai negara yang punya ambisi kuat untuk menguasai Asia. Saat dengar kabar kalau Jepang ini berhasil rebut negara-negara di Asia Tenggara dan mulai masuk di Indonesia, pemerintah Australia mulai was-was. Soalnya Australia sangat berdekatan dengan Indonesia Timur, makanya mereka takut jangan sampai kalau misalkan Indonesia berhasil dikuasai oleh Jepang, yang selanjutnya akan diserang adalah negara mereka. Australia yang bekerja sama dengan tentara Belanda untuk mengalahkan tentara Jepang. Tetapi pada dasarnya tentara Jepang dan apalagi Australia dan Belanda ini mereka satu audisi dengan negara-negara sekutu yang memang jadi musuh besar negara Jepang. Akhirnya pemerintah Australia mulai mengutus tentaranya ke Indonesia agar bisa membantu tentara Belanda untuk bersama-sama lawan Jepang. Mereka sudah tebak kalau misalkan Ambon jadi salah satu daerah yang ditargetkan oleh Jepang. Kuburan tentara Australia yang gugur dalam Perang Dunia Kedua, ya, karena dikalahkan oleh Jepang dan dieksekusi mati. Dan tentara-tentara yang berada di Laha, yang berada di Kuda Mati, yang berada di Australia, dong kuburakan di sini. Jadi di sini disebut pemerintah Ambon. Karena tampaknya yang strategis, apalagi di Ambon ada Bandara Laha dan banyak pelabuhan. Jadi kalau Jepang berhasil kuasai Ambon, maka lebih mudah bagi mereka untuk memasuki Australia. Tentara Australia yang diutus ke Ambon ini dinamakan dengan Gulf Force, yang mana mereka ini sudah datang di Ambon lebih dahulu sebelum Jepang menyerang Ambon. Terus Jepang ini mereka cukup pintar, karena sebelum mendarat di Ambon mereka melakukan serangan udara dulu untuk membuat lemah pertahanan sekutu. Singkat cerita, kapal perang berhasil mendarat di Pulau Ambon, di mana mereka masuk lewat utara di pantai Hitu Lama, sedangkan lewat selatan di pantai Lehi Timur. Saat perang terjadi, ternyata Jepang lebih kuat daripada Australia dan Belanda, sedangkan tentara Belanda dan tentara Australia mereka sudah terpencar. Akhirnya Jepang berhasil kepung tentara Belanda di Paso, karena komunikasi komandan Belanda terputus dengan pasukannya. Karena kesulitan untuk koordinasi, akhirnya mereka menyerah ke Jepang. Saat dengar kabar kalau tentara Belanda menyerah ke tentara Jepang, tentara Australia yang ada di Gunung Nona, yang ada di Kuda Mati, Amahusu, Laha, walaupun sempat ada perlawanan, ya terpaksa mereka juga harus menyerah karena mereka pada dasarnya sudah kalah. Apalagi mereka hanya tentara bantuan. Dari situ sekitar 200-300an tentara Australia dieksekusi mati oleh Jepang karena mereka ini kekeh mempertahankan Bandara Laha. Bicara. Salah satu kuburan tentara Australia yang gugur dalam Perang Dunia Kedua, ya, karena dikalahkan oleh Jepang dan dieksekusi mati. Dan tentara-tentara yang berada di Laha, yang berada di Kuda Mati, yang berada di Australia, dong kuburakan di sini. Jadi di sini disebut pemerintah Ambon. Sedangkan tentara-tentara Australia yang menyerah itu dijadikan tahanan perang oleh Jepang, yang dimana mereka dikurung di base camp yang berlokasi di Kapaha. Sayangnya Jepang ini tidak memperlakukan tahanan perang dengan baik. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan sakit. Alasannya karena tidak diberi makanan dengan layak, dan ditambah dengan tidak ada bantuan medis yang memadai. Apalagi Kota Ambon waktu itu sudah miskin gampang karena penjajahan kolonial Belanda yang korup.
Dan 1.100 orang tentara Australia yang dikirim ke Ambon, hanya sedikit saja yang bisa pulang ke negara asalnya. Setelah perang berakhir, pemerintah Australia lalu membeli tanah di Kapahat tersebut dan menjadikan taman makam Australia untuk memakamkan para tentara yang gugur selama pendudukan Jepang di Ambon. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Bahkan kalau teman-teman lihat, taman itu sangat terawat dan bagus. Itu karena memang pemerintah Australia yang menanggung biaya perawatannya sampai sekarang. Mungkin itu saja yang saya dapat bercerita tentang mengapa sampai tentara Australia dimakamkan di Kapaha. Segitu dulu ceritaku hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Love you.